Kalau kita baca dalam bagian ini, dikatakan di sini bagaimana analogi yang diberikan bahwa kita sebagai orang percaya, kita adalah prajurit Allah yang selalu identik dengan senjata perlengkapan. Seorang prajurit pasti dia memiliki perlengkapan-perlengkapan untuk melengkapi dirinya. Perlengkapan senjata Allah sendiri merupakan suatu gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ini surat yang ditulis ketika ia ada di penjara, dia menulis kepada jemaat di Efesus. Paulus mengakhiri surat ini kepada jemaat di sana dengan memberikan gambaran perlengkapan senjata yang dipakai oleh tentara Romawi pada waktu itu. Perlengkapan itu sendiri ialah ikat pinggang, baju siara, kasut kaki, perisai, ketopong, dan pedang. Ini adalah perlengkapan yang biasanya dipakai oleh tentara Romawi, yaitu yang ikat pinggang, baju siara, kasut kaki, perisai, dan ketopong serta pedang. Rasul Paulus dia memberikan gambaran ini agar orang yang membaca atau jemaat di Efesus mereka dapat mengerti. Karena mereka ada hidup di antara bangsa Romawi sendiri adalah prajurit yang sangat kuat pada waktu itu dengan perlengkapan-perlengkapan senjatanya oleh tentara-tentara Romawi itu, sehingga mereka sangat familiar ketika Paulus memberikan contoh bagaimana perlengkapan senjata rohani mereka. Perlengkapan senjata Allah ini tidak hanya berlaku bagi jemaat Efesus, tetapi dalam kehidupan orang percaya kita sampai pada hari ini juga kita perlu, karena kita berperang melawan kuasa-kuasa, kuasa iblis, kuasa-kuasa dunia ini. Dengan apa? Dengan kita harus tetap ada pada kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, dan firman Allah. Itu merupakan senjata kita. Bagaimana orang Kristen harus hidup dan menyatakan kebenaran, keadilan di tengah-tengah dunia ini. Dia harus rela dengan kasihnya, dan dia harus berpegang teguh pada imannya kepada Kristus dan mendasarinya pada firman Allah. Serta dia harus kuat dalam doa. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kalau kita baca di pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Perlengkapan senjata Allah. Bagaimana Paulus menginginkan supaya jemaat itu mereka harus siap untuk berperang. Dan dia memberikan penguatan kepada jemaat di Efesus. Ini adalah nasihat untuk mereka. Mereka bukan orang yang baru menjadi orang Kristen, tapi mereka sudah menjadi orang Kristen, dan bagaimana iman mereka harus bertumbuh di tengah-tengah segala tantangan ataupun ajaran-ajaran. Ada masalah besar di sana. Kenapa Paulus dia memberikan surat ini dan dia menganalogikan orang Kristen di jemaat Efesus harus memakai atau menggunakan senjata Allah itu sendiri. Masalah penyebab adalah kita lihat bahwa ada pengajaran-pengajaran di luar ajaran Kristen itu sendiri yang dibilang aliran Gnostik. Ini agama-agama misteri yang muncul pada saat itu bahkan sebelum Yesus Kristus. Dan mereka percaya kepada satu pemahaman yang di luar kekristenan atau iman percaya orang Kristen. Mereka mau melepaskan diri dari penjara tubuh. Dan mereka mau masuk ke dalam alam lain dan untuk memerintahkan. Jadi mereka punya hubungan dengan roh-roh yang lain. Sehingga Paulus dia berkata kepada jemaatnya lewat suratnya ini, hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran dari para Gnostik ini. Jadi Paulus menekankan kepada mereka supaya mereka harus kuat, supaya mereka harus bisa meninggalkan kehidupan lama, dan mereka harus bisa bertahan dalam kehidupan iman mereka.
Jadi pengajaran gnostik ini sendiri, dia lebih kepada bagaimana orang menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi dia dalam hubungan dengan bisa berupa hawa nafsu, melakukan pencemaran dan segala sesuatu. Apakah itu terjadi pada saat itu saja? Di Papua juga ada, bahkan kita di Jayapura 3 bulan yang lalu, kalau kita ingat ada berita di Klasis Kerom, itu ada kelompok yang namanya kelompok 777. Mereka itu dibubarkan karena mereka membangun satu sekte atau kepercayaan di mana para ibu akan meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, begitu juga ada bapak-bapak yang meninggalkan istrinya, dan mereka datang dalam suatu kelompok itu dan mereka melakukan suatu penyembahan ritual yang di sana juga terjadi semacam ada dalam hubungan suami istri yang bebas dilakukan. Tapi itu mereka membangun hubungan itu dengan roh-roh supaya ada kekuatan-kekuatan di sana. Dan itu yang mereka ditangkap oleh polisi dan dibubarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal-hal ini terjadi, pengajaran-pengajaran ini sehingga orang akan meninggalkan iman kekristenan mereka, meninggalkan Kristus, dan mau merasakan mengalami sesuatu dunia yang lain, yang baru, yang mengenakan tanpa kerja, tidak harus kerja. Yang penting tinggal dalam komunitas itu, makanan, uang, semuanya ada. Dan saya pergi ke Skofro di Kerom, dan itu saya diskusi dengan beberapa orang-orang di sana, dan mereka menceritakan bagaimana kehidupan dari kelompok itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga itu dia ada di sekitar kita, bahwa ada banyak sekali ketika kita lemah, ada banyak segala tawaran yang bisa mengajak kita untuk bisa hidup dalam hubungan kita dengan roh-roh yang lain, kepercayaan yang lain, untuk menghadapi tantangan. Ada kekuatan-kekuatan yang lain. Yang hari ini pilkada, persiapan-persiapan orang, apakah orang hidup dengan Tuhan atau dia akan pergi mencari kekuatan-kekuatan lain. Dan ini yang terjadi. Di sini kita membaca bahwa Paulus dia ingin supaya jemaat di Efesus mereka harus berjuang. Bukan berjuang melawan manusianya, tapi di balik manusia itu ada kekuatan, ada kuasa yang bekerja. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ingat ya, Petrus ketika Tuhan Yesus bilang saya akan pergi masuk ke Yerusalem, di sana saya akan ditangkap, saya akan dibunuh, saya akan mati. Petrus dia tarik Tuhan Yesus ke samping, dia bilang kiranya pikiran itu tidak boleh ada padamu. Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah engkau iblis, bukan Petrus, tapi mindset, pikiran iblis bisa memakai manusia. Dan ini yang terjadi. Sehingga kita dipanggil sebagai orang percaya untuk melawan kekuatan kuasa itu. Ada 3 kekuatan besar kalau kita lihat di sini yang menjadi musuh kita. Yang pertama, dunia ini, Bapak Ibu, kita bukan tinggal di sorga. Selalu ada tawaran dan kita memilih itu sangat cepat sekali. Bilang ya dan sudah. Kita ada tinggal di dunia ini. Masalah tantangan kita adalah dunia ini. Yang pertama, sistem di sekitar kita membuat kita akan melepaskan iman percaya kita. Kalau mau dapat kedudukan yang tinggi, bisa saja kita melepaskan kepercayaan kita. Keinginan daging, ini adalah faktor yang kedua. Apakah kita masih terus hidup dalam keinginan daging kita? Ini menjadi persoalan. Sebab kalau kita hidup dalam keinginan daging kita, maka kita tidak bisa untuk melakukan apa yang firman lakukan. Tuhan sudah dengar firman Tuhan, Tuhan kembali lagi, tetap hidup kembali ke tahun 1. Tidak pernah berubah, walaupun Tuhan sudah kasih ganjaran. Ini keinginan daging. Hal yang ketiga, iblis akan selalu memakai segala cara. Sehingga firman Tuhan di hari ini,
Dia menolong kita bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang beriman teguh menghadapi pencobaan. Tidak ada orang yang tidak menghadapi pencobaan. Apa yang harus kita buat? Karena kita hidup di dunia ini. Yang pertama kita lihat di ayat 11 hingga ayat 13. Kita harus berjuang melawan musuh. Ini yang Paulus katakan. Ajakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebagai orang percaya kita harus berjuang. Yang pertama kita harus mengenakan, memakai perlengkapan senjata Allah. Bukan dari kita, tapi memakai perlengkapan senjata Allah yang disediakan Allah sendiri untuk menghadapi tipu muslihat iblis itu. Sehingga iblis bisa pakai segala cara yang kelihatan baik, bersih, tapi itu tidak benar. Yang kedua, di ayat yang ke-12 di situ kita harus berjuang menghadapi, untuk melawan. Jadi kita yang menghadapi ini bukan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa secara spiritual. Kadang kita ke dokter, dokter bilang tidak ada penyakit. Iya toh? Dia bilang ini sakit apa ya? Mungkin suanggi. Atau mungkin ada yang kirim. Tapi karena memang kita masih hidup dalam kepercayaan itu. Dan Bapak Ibu, saya sebagai pendeta dan kita semua, masalahnya kalau saya hidup bersih di hadapan Allah, biar dia mau bikin apa tidak akan kena saya. Tapi kalau saya masih membangun hubungan dengan dia, ya tetap saja kena karena kita teman dengan dia. Itu roh. Ayat 13 dia katakan, jemaat Efesus itu dia harus bertahan. Dia harus mengambil perlengkapan Allah, senjata Allah itu. Jadi bagaimana dia tidak hanya melihat, tapi dia mengambil itu, mengangkat itu, dia mengambil. Harus aktif sebagai orang percaya, karena iblis itu atau kuasa kegelapan itu, roh itu dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selalu masuk dalam pikiran kita, merancang kita, menghambat kita, sehingga apapun yang kita alami, kadang kita bertanya ini maksudnya apa? Kita sedang melawan kekuatan kuasa itu. Perlengkapan senjata Allah itu sangat penting. Kita lihat di ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Di ayat 14 sampai 18. Apa itu berikat pinggang kebenaran? Seorang prajurit atau tentara dia akan pakai ikat pinggang. Untuk mengikat, fungsinya dia tidak untuk tahan baju atau celana atau dia punya baju perang itu, tapi dia akan menahan perlengkapan perang yang lain agar siap digunakan. Ini yang terjadi sehingga dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Dia memakai pakaian atau ikat pinggang itu, dia mengikat perlengkapan lainnya di dalamnya. Dan di situ dikatakan berikat pinggang kebenaran. Kebenaran seperti apa? Perbuatan kita manusia tentang kebenaran Allah melalui Injil yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, apa yang kita telah imani dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita mengikat pinggang kebenaran, melambangkan bahwa saya dan saudara adalah prajurit Tuhan. Kita bertarung berdasarkan kebenaran Injil. Injil itu akan menuntun kita, roh Tuhan akan menuntun kita, meneguhkan kita. Sehingga kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen ini bukan hidup dalam daging, tapi dalam roh. Sehingga kita kuat menghadapi segala rancangan si jahat itu. Selalu harus siap. Yang kedua, dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Apa itu berbaju sirahkan keadilan? Dengan berikat pinggangkan kebenaran itu, seorang Kristen dia dipanggil untuk harus siap untuk menghadapi serangan musuh. Dan kita berlindung. Baju itu kan dia memberikan kita kehangatan, dia melindungi kita. Tapi di sini dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Di mana keadilan itu menunjukkan integritas kita,
kejujuran kita, moral kita. Jadi ini menjadi bukan topeng ya, kita memakai baju silahkan keadilan. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah perlengkapan kita. Dibilang di ayat 15 di sana, berkasut kerelaan. Kasut itu sama dengan sendal. Yesaya 52 ayat 7. Dia mengatakan di sana, betapa indah kaki orang yang membawa kabar baik, yang dalam bahasa Ibrani dikatakan sandal militer atau sendal militer, melindungi kaki prajurit, memungkinkan pergerakan cepat dan mantap. Jadi kalau kita rela untuk pergi memberitakan Injil, bagaimana kita memakai kasut kerelaan. Kalau Tuhan panggil kita, kita pergi, siap untuk kita berjalan memberitakan firman Tuhan. Ini yang Paulus dia katakan kepada jemaat di Efesus untuk selalu siap memberitakan Injil. Yesus bilang, selagi hari masih siang bekerjalah dan memberitakan Injil itu. Apapun situasi dan kondisi, jemaat itu harus memberitakan Injil dengan kerelaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi persoalan bagi kita hari ini. Kita harus memberitakan Injil. Ingat pembacaan 2 minggu lalu dan minggu lalu, jangan tunggu program dulu, jangan tunggu ada uang dulu, tapi ada banyak masalah di sekitar kita yang harus kita tolong. Marilah kita melakukan itu. Di ayat 16 dikatakan menggunakan perisai iman. Apa itu perisai iman? Dalam konteks bahasa Yunani atau orang Yunani mengacu pada perisai. Dia akan melindungi seluruh tubuh dari prajurit. Ini melambangkan perlindungan yang penuh dari Allah. Perisai iman, landasan dan kebenaran dan keadilan. Siapapun kita orang Kristen, tanpa iman kita tidak akan bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Sehingga sangat penting bagi kita dalam menggunakan senjata Allah, harus ada perisai iman. Dengan perisai iman, saya dan saudara dapat memadamkan segala serangan dan godaan. Jadi kalau kita pakai perisai, orang pakai pedang untuk menusuk kita, pastilah ada yang pedang itu tidak akan tembus karena ada perisai yang memeleh. Yang dikatakan oleh Paulus di sini harus menggunakan perisai iman. Perisai iman itu dia mampu memadamkan segala serangan atau godaan yang dilancarkan iblis, melindungi orang percaya dan segala bentuk bahaya rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang Kristen mari kita melihat sesuatu dari sisi iman kita, sehingga kita tahu. Paulus selalu bilang, Rasul Paulus selalu bilang, ujilah. Apa yang kita lihat itu belum tentu baik. Apa yang dikatakan orang itu belum tentu baik. Walaupun dia bisa melakukan segala sesuatu yang membuat kita terheran-heran, kagum, dan sangat bisa menjawab, mari kita menguji itu dengan iman. Jangan kita langsung menelan tanpa ada filter dalam kehidupan kita. Sehingga jangan sampai kita dipakai oleh iblis. Tidak segala sesuatu itu baik dan benar. Maka kita harus menggunakan perisai iman. Dan ayat yang ke-17 dia bilang, ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan? Biasanya seorang raja dia akan memakai topi untuk memeleh kepalanya, menutup kepalanya pada zaman itu. Dan Paulus dia memakai analogi ini. Seorang Kristen atau umat Tuhan harus memakai ketopong keselamatan sebagai simbol keselamatan yang diberikan Allah kepada kita orang percaya. Kita semua adalah anak-anak Allah dan Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Ada pengharapan sehingga kita tidak takut menghadapi segala ancaman hidup ini dan kita tetap berdiri di atas Injil. Dia katakan di sana harus menggunakan pedang roh. Jadi selain ketopong keselamatan tapi juga pedang roh. Apa itu pedang roh? Ya, pedang roh itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Dikaitkan dengan firman Allah. Kalau kita baca di Ibrani pasal 12, 4 ayat 12,
Di situ dikatakan bahwa itu lambang dari kekuatan firman Allah. Jadi firman Allah yang kita baca hari ini, yang kita hidup dalamnya, firman Allah itu dia seperti pedang. Ibrani pasal 4, Bapak Ibu boleh buka, ayat 12 dia bilang, sebagai firman yang hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang mampu menembus sampai jiwa dan roh. Itu firman Allah luar biasa. Betapa kekuatan firman Allah itu. Karena dia hidup, dia memiliki kekuatan, dia lebih tajam dari pedang, dari mata pedang itu. Dan dia dapat menembus, memisahkan jiwa dan roh. Ini kita lebih kuat dari prajurit dunia ini. Kalau kita memakai perlengkapan senjata Allah, karena kuasa Allah akan menaungi kita semua lewat firman Tuhan. Sehingga bagian terakhir dikatakan ayat 18-20, kuasa dari doa itu. Penting sekali, segala sesuatu yang kita alami, doa adalah kekuatan kita. Doa menjadi satu senjata yang paling penting untuk melengkapi kita dalam segala hal. Bawalah permohonan kita kepada Allah dalam doa, supaya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Di ayat 19-20 Paulus meminta jemaat untuk mendoakan dia juga, supaya dengan hikmat Allah dia dapat memberitakan Injil yang sebenarnya. Ini luar biasa bagi kita semua, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan bagi jemaat dan kita semua hari ini. Sebagai prajurit Allah dalam kehidupan orang percaya, mari Bapak Ibu dan saya kita mengandalkan kuasa Allah. Tanpa kuasa Allah kita tidak bisa buat apa-apa. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua di hari Minggu ini lewat firman-Nya, bahwa kekuatan Allah adalah hal yang paling penting yang harus mendasari kehidupan kita. Sebab kita selalu menghadapi pencobaan. Ketika Raja Daud, dia masih anak-anak, dia lawan Goliat yang besar itu, yang tingginya berapa hasta dari dia. Lalu dia bilang kepada orang Israel, "Kam kira saya nih apa ya, kam bawa macam sapu lawang nih," macam dia anggap Daud itu macam anjing. Sangat kecil. Tapi Daud bilang apa? Di 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Aku datang dengan nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini sangat luar biasa. Kekuatan kuasa Allah itu. Walaupun lawan kita itu besar, kuasa yang sangat besar. Tapi kalau kita mendasarinya dalam nama Tuhan, maka apapun yang hitam kelam, lawan kita pun akan tunduk karena kekuatan itu. Baik di Papua, juga di Batak, Nomensen waktu datang, juga menggunakan nama Tuhan. Otto dan Gessler pun ketika menginjakan kaki di tanah Papua yang dalam peta dunia ini hitam, karena kuasa kegelapan itu. Mereka bilang apa? Dengan nama Tuhan, kami menginjakan kaki kami di atas tanah ini. Itu adalah kekuatan kita untuk berdiri, bersaksi, untuk melihat kuasa Tuhan. Sehingga Daud yang kecil dia bilang, aku datang dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan dia. Hal ini juga yang dikatakan oleh Musa dalam Ulangan pasal 20. Dia katakan bahwa kita berjalan, bahwa Tuhan itu dia akan melindungi kita sebagai tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Sehingga sebagai orang percaya, kekuatan kita itu adalah Allah. Ketika kita melawan kuasa-kuasa besar yang menakutkan, kita tidak bisa menghadapinya tanpa kekuatan Allah.
Kalau kekuatan Allah yang kita percaya itu atas nama Tuhan dengan iman kita, maka perlengkapan tadi yang kita pakai itu sebagai senjata Allah, ada kebenaran, ada keadilan, ada Injil yang kita beritakan, ada iman, keselamatan, ada firman Tuhan. Semua itu dapat menguatkan kita. Ini sangat penting bagi kita hari ini. Mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan manusia, bukan uang, bukan kekuasaan, tapi kekuatan Tuhan. Ketika kita menggunakan kekuatan manusia, kekuatan kita yang tidak terbatas, maka kita tidak bisa melihat kuasa dan kekuatan Tuhan yang melampaui akal kita. Amin. Sehingga mari kita menggunakan, mendasari kehidupan kita ini dengan kekuatan Tuhan, supaya kita melihat betapa besar kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus waspada terhadap saat-saat ini. Anak-anak, orang muda, segala macam ancaman sedang menghajar kita. Maka kita sebagai orang percaya harus taat dan mencari Tuhan. Mencari Tuhan supaya kita hidup. Kita harus berjaga-jaga dalam hidup. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jangan kita pakai sindrom Taman Getsemani ya. Tuhan bilang harus berjaga-jaga kepada 3 muridnya. Berjaga-jaga dan berdoa, tapi mereka tidur. Sama dengan orang, kita datang ke gereja, kita tidur di gereja. Tapi nanti kalau kita pulang, kita baca HP, biar semengantuk lagi, tinggal baca terus mata menyala dalam HP. Tapi kalau ke gereja kita tidur. Tidak tahu iblis ada di mana. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita harus beriman teguh dalam menghadapi pencobaan? Sebab kita menghadapi peperangan, bukan perang dunia pertama, kedua, tapi kita selalu menghadapi peperangan iman sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ada peperangan iman, maka kita perlu melengkapi diri kita dengan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu ada kebenaran, ada keadilan, ada kerelaan, ada iman, ada keselamatan, dan firman Tuhan. Ini sangat penting bagi kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup beriman di tengah tantangan dunia Papua hari ini, dengan segala pencobaan, masalah ekonomi, politik, sosial, dan segala sesuatu, harus mengandalkan kekuatan Allah supaya kita dapat kuat menghadapinya. Harus memiliki kewaspadaan secara terus-menerus dalam doa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita selalu harus memulai supaya Tuhan lebih dahulu bekerja, membuka jalan ketika tidak ada jalan lagi. Dan kita harus percaya pada kuasa doa. Doa adalah senjata yang ampuh supaya kita tetap berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Dan Paulus menekankan betapa pentingnya doa itu bagi kita. Supaya kita berdoa untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk majelis kita, untuk pendeta kita. Hari ini Ibu Pendeta bilang, Mama Ame saya sakit. Apakah jemaat ada yang berdoa untuk Ibu Pendeta kah? Saya pendeta jemaat 5 tahun di Kaipulo. Dan kadang kita pendeta tidak boleh bilang kita sakit. Kalau majelis, nanti kalau jemaat yang sakit nanti dong marah. Kenapa tuh telah dilayani? Tidak ada diakonia. Marah majelis. Tapi kalau pendeta sakit tidak pernah dia akan mengeluh. Nanti di suada rumah sakit baru tahu dia ada sakit. Jadi hari ini mari kita saling mendoakan. Supaya kita saling menguatkan. Doa itu dia membuat kuasa Tuhan itu akan bekerja. Kiranya firman Tuhan di hari ini, sebagai orang-orang beriman, mari kita memakai senjata Allah, sebab ada banyak kuasa-kuasa di sekitar kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang menang atas iman percaya kita. Tuhan memberkati kita. Amin.